perkembangan di suatu perusahaan juga. Oke, bisa dipelajari ya. Kalau menurut Kang Yoga, kira-kira manusia itu seperti apa sih? Ya, menurut aku, Pak, manusia itu orang yang mau berproses, orang yang mau berkembang, orang yang mau eh, bersosialisasi. Menurut aku seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Mbak Wisi, kenapa hidungnya? Gak apa-apa, Pak. Hmm. Kata Mbak Wisi, manusia itu gimana? Kalau menurut saya manusia itu punya selera, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, Pak. Oke, ada harapan, punya cita-cita. Kalau menurut Pak Irwan, manusia itu apa, Pak? Oke, Pak. Kalau menurut saya manusia itu yang pastinya makhluk hidup yang punya akal, punya perasaan, bisa berpikir. Makanya manusia itu berbeda dengan tumbuhan, binatang karena manusia punya akal dan punya itu perasaan dan pikiran. Oke, manusia punya perasaan dan pikiran. Teman-teman yang ada di Zoom, ada yang kembar nggak? Boleh tahu nggak? Oh, Karin kembar. Karin, Pak, kembar. Tuh, Kembarnya gimana? Sebagai kakak, sebagai adik Karin? aku adiknya beda 5 menit, Pak. Kayak Upin Adiknya. Ipin. Iya, Pak. Berarti adiknya itu yang keluar duluan atau yang lahir belakangan? Kalau saya lahir belakangan, Pak. Lahir belakangan berarti sebagai adik gitu. Iya, betul, Pak. Bedanya 5 menit. Iya, betul, Pak. Perempuan juga sama. Iya, Pak. Namanya Karen. Saya Karin. Oh, itu Karen, ini Iya, Karin. Pak. Udah Betul, Pak. beres juga kuliah. Alhamdulillah, Pak, sekarang lagi S2 di ITB Seni Rupa. Oke, Karen, yang satu iya. di ITB, yang satu Iya, Widya Tama lagi. betul, Ya. Pak. Nah, ada yang ngebedain nggak, Rin? Kalau yang kembar gitu. Kalau secara fisik, bentuk muka. Kalau saya kan panjang ya Pak, seperti jalan tol Cikampek. Kalau kakak saya itu lebih pendek Pak, bulat, kayak cimol, lucu, gemes. Terus kalau secara cita-cita beda. Kalau saya mau jadi pengusaha. Kalau cici saya dia mau jadi seniman. Makanya dia mengajar di seni rupa. Terus kalau dari pola pikir lumayan berbeda juga, makanya dulu kita sering ribut Pak. Berantem terus tiap hari. Sampai dulu tuh pernah saking toksiknya tuh saling nyumpahin meninggal tapi sebenarnya nggak pernah sampai sedalam itu gitu loh Pak. Terus bedanya apa lagi ya? Oh, taste, taste itu apa bahasa Indonesia? Taste itu apa ya Pak bahasa Indonesianya Pak? Lupa. Selera? Oh ya selera. Kalau saya kan rambutnya kuning ya Pak, karena mama saya susah ngebedainnya. Cece saya jadinya warna merah. Jadi ada strawberry, ada pisang, begitu Pak. Kalau orang kembar, katanya kalau satu sakit, satunya lagi ikutan sakit. Bener nggak? Kalau masih kecil iya Pak. Kayak kita ada bisa ngerasain yang kembaran kita rasain. Kayak kalau dia nangis, saya langsung kayak sedih gitu. Seperti itu. Hmm. Dulu sampai kalau misalnya kelas SD itu saya nggak mau dipisah. Padahal kan dulu ada regulasi nggak boleh satu kelas ya Pak. Terus saya nggak mau dipisah. Jadinya ya gitu. Ada kesepakatan dengan kepala sekolahnya. Seperti itu. Soalnya nilainya ikut turun. Tapi pas sudah gede Hmm. mah malah beda jurusan kan Pak. Beda kelas juga. Oke, berarti orang tua cuma punya dua atau Tiga. ada tiga? Karen, Karin, Rafael. Hehe. Eh, itu beda, Beda. Iya, Pak. nggak kembar itu. Enggak, Cowok ya beda, berarti. Pak. Iya, betul. Betul, Oke. Bapak. Nah, kalau ngomongin katanya ya, yang namanya manusia itu kan sebenarnya unik Bapak Ibu. Jadi sekembar-kembarnya manusia tetap aja ada bedanya gitu kan ya.
Jadi kalau tadi sih mungkin kalau waktu masih kecil orang tua ngelihat ya semua disama-samain, baju disamain ya semuanya, sekolah disamain, biar apa? Bukan biar lucu gitu kan, biar kalau ngejemput barengan, kalau makan bareng jadi nggak ribet gitu kan ya. Coba kalau beda-beda gitu kan, eh, pengeluaran juga lebih gede. Nah, tapi kalau ngomongin tentang unik tadi gitu kan ya, Bapak Ibu mungkin ada yang kerja di bagian HR gitu kan ya di sananya, kita akan selalu ngerasa apa yang orang lain pengen itu satu sisi kita pengen terpenuhi semua gitu kan ya, kasihan lah gitu, tapi ada juga yang mereka nggak bisa, pokoknya harus saklek gitu kan ya kalau mengikuti aturan dan lain-lain. Nah, ketika kita ngomongin tentang manusia, kalau Bapak Ibu nanti tesisnya ingin tentang SDM, itu kan biasanya orang rata-rata biasanya nyebutin tentang gaya kepemimpinan gitu kan ya. Nah, gaya kepemimpinan sekarang itu kita nggak bisa ngikutin misalnya, oh kalau saya jadi bos nanti pengen tipenya seperti apa. Misalnya, gaya kepemimpinan mungkin Bapak Ibu yang jurusan manajemen pernah dengar ada gaya kepemimpinan demokratis, ada gaya kepemimpinan autokritik segala macam. Sekarang timbul lagi gaya kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan eh, digital gitu kan ya, digital leadership, transformational leadership. Bahkan kemarin kalau nggak salah di Unpad atau di mana ada yang meneliti tentang gaya kepemimpinan nabi katanya. Jadi timbul lagi yang baru gitu kan semua. Nah, apapun itu gitu kan ya, ujung-ujungnya kan sama gitu. Kita mau kemana nih arahnya gitu. Sama seperti Bapak Ibu ketika punya usaha, otomatis saya ini atasannya loh. Nah, setelah kita berpikir dari sana, kita pasti akan memposisikan, oh dia karyawan. Si karyawan sendiri dia akan berpikiran, ah nggak usah jadi karyawan di sini juga. Kalau ngeselin saya bisa pindah gitu kan mereka. Makanya ketika kita orang mau buka usaha, banyak si konsumen itu dia akan berpikir, nggak apa-apa mahal, yang penting pelayanannya ramah gitu kan. Banyak orang yang mengatakan itu. Tapi ada juga yang orang nggak apa-apa dijudesin lah, yang penting mah banyak gitu kan mereka si makanannya dan murah. Nah, kenapa orang selalu berpikirnya beda-beda gitu? Nah, sekarang contoh gini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu lemon, jeruk lemon nggak? Ya, bukan jeruk sambal ya, beda. Jeruk lemon bentuknya kuning gitu kan ya, disebut gede banget juga enggak, sedang lah gitu. Kalau jeruk yang kecilnya itu jeruk yang biasa untuk dipakai sambal. Nah, sekarang kita akan ngelihat betapa hebatnya manusia itu gitu. Ini terserah Bapak Ibu kalau bisa konsentrasi atau tidak terganggu dengan kiri kanannya atau mungkin lagi di kamar konsentrasi, terutama kalau yang nyetir mah nggak apa-apa, nggak usah ikutan dulu gitu. Nah, sekarang fokus dulu Bapak Ibu gitu kan ya. Pikirin bahwa di depan Ibu itu, di depan Bapak Ibu itu ada jeruk lemon satu, ada garam yang pakai toples, ada pisau. Bayangin aja dulu. Jadi di depan saya, terserah kalau rada susah ya mau merem boleh gitu. Di depan saya itu ada jeruk lemon, warnanya kuning. Sebelahnya ada garam, ditoplesin, sama pisau. Pakai imajinasi, ambil pisaunya dan belah jeruk lemon tersebut jadi dua. Sekarang udah jadi dua, ambil garam pakai tangan, taburin sebelah garam, sebelah jeruk nipis tersebut, jeruk lemon tadi. Taburin, udah itu ambil sama tangan kanannya dan tetesin ke lidah. Oke, selesai. Apa yang kerasa sama Bapak Ibu? Karin kerasa nggak? Karin? Terasa, Pak, Apa? asyam. Hah, Asam. iya, Mbak Pak. Saidah ngerasa nggak? Rasa Pak, asem Pak. Asam. Nah, Bapak Ibu akan ngerasain mungkin asam, pahit, dan lain-lain. Betapa hebatnya yang namanya otak manusia, Bapak Ibu. Ini sebenarnya barangnya nggak ada. Yang keduanya kita dalam bentuk online. Berbeda ketika kita ketemu secara offline dan juga kita akan ketemu langsung gitu kan ya, mereka berdekatan jaraknya. Nah, pernah ada cerita gini Bapak Ibu.
Di Bandung ada komplek Batu Nunggal, Bapak Ibu. Mungkin kalau tahu gitu kan ya, depan Kanwil Bank Mandiri gitu, Soekarno-Hatta. Di belakangnya itu ada komplek namanya Komplek Batu Nunggal. Penjahat itu dia tahu kapan orang-orang majikannya ketika mereka berangkat. Jadi si penjahat itu dia ngincer ART gitu, saya para pembantu di sananya. Nah, pada saat dia ngincer di sana, suatu hari dia udah tahu rumahnya yang akan dijadiin objek kejahatannya. Dia nyamperin ke si pembantunya. Tiba-tiba pembantunya mikir gini gitu, Mbak, kamu itu diguna-guna loh. Tiba-tiba penjahatnya ngomong gitu. Nah, si pembantu yang udah kerja puluhan tahun gitu kan, dia ngomong gak mungkin, Pak. Saya itu kerjanya udah lama banget ke Bapak sama Ibu. Ya udah, kalau nggak percaya, besok datang lagi ke sini ya. Jadi si pembantunya itu dia ke depan ke pasar gitu. Besoknya dia datang lagi sengaja. Kenapa sih nggak hari itu gitu? Ya ini nanti saya cerita, ini permainan si otak manusia ya. Jadi besok dia datang lagi, si penjahatnya dia bawa tisu. Dia tiba-tiba ngomong gini, Mbak, kalau nggak percaya, ludahin tisu ini. Ketika tisu ini berubah jadi merah, itu tandanya kamu diguna-guna karena ada darah, kata dia. Nah, karena dia ketidaktahuan, diludahin tisunya. Bener ternyata merah. Semakin yakin bahwa si penjahat itu ngomong, bener kan, kamu diguna-guna. Ya udah, kalau mau ditolongin, saya minta nomor HP kamu. Kapan Bapak berangkat? Oh, jam sekian. Kalau Ibu berangkat kapan? Jam sekian. Di rumah ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Mereka kapan balik lagi? Sore jam sekian. Ya udah tukeran nomor HP, so kamu pulang aja. Nanti saya bantuin, saya buangin guna-gunanya, kata dia. Ternyata Bapak Ibu hati-hati ya, yang kayak gitu itu ya pakai tisu sulap Bapak Ibu. Jadi untuk entertain. Jadi kalau kita beli biasanya 5.000 satu pak, kalau itu 5.000 selembar. Warnanya macam-macam. Ketika itu kena air, apakah air mentah, air minum, ludah atau apapun, dia akan berubah warna Bapak Ibu. Itu untuk entertain. Harganya 5.000-an selembar. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah. Karena ketidaktahuan dia pas diludahin, jadi ada reaksi kimianya, berubahlah jadi merah gitu, dan seolah-olah oh bener diguna-guna. Nah, besoknya ditelepon, Mbak, Bapak sama Ibu udah berangkat, udah semua anak-anak udah. Ya udah, sekarang kamu masuk ke kamar bapaknya. Kita ambil guna-gunanya. Oh, nggak bisa, Pak. Kan pintunya dikunci, kata dia, pintu kamarnya. Kalau nggak mau ya udah, saya nggak akan bisa nolongin. Ya terus mesti gimana? Ambil linggis atau apa, ada nggak? Ada, kata dia. Dibongkar tuh. Masuk ke kamarnya. Pada masuk ke kamar, dia ngelihat ada lemari di sana kan, kata dia. Nah, guna-gunanya ada di laci, bukan lemarinya. Nggak bisa dikunci. Ya pakai linggis yang tadi, kata dia. Dicongkel lagi lemarinya, ada laci kan di sana. Kamu ambil kresek atau tas apapun lah. Ambil di lacinya, masukin ke kresek tersebut. Udah nggak usah dilihat isinya apa. Itu di dalamnya ada guna-guna. Bawa lagi ke depan, kata dia. Nah, padahal yang terjadi di dalam laci itu ada perhiasan, ada kalung si ibunya, ada arloji si bapaknya. Jadi pelajaran pertama gitu kan ya, Bapak Ibu jangan pernah menyimpan perhiasan di laci kamar. Itu penjahat udah tahu. Nah, dibawalah ke depan. Udah dibawa ke depan, penjahatnya pintar. Delete dulu nomor saya nggak mau lah nanti jadi ikut-ikutan. Yang pasti ini kantong kreseknya saya buang ya guna-gunanya. Di delete, hilang tuh datanya semua dianya. Akhirnya yang dibawa ya bukan guna-guna tapi perhiasan. Singkat cerita si bapak ibunya dia datang, masuk lagi ke rumah, dia ngelihat kok ada maling, kata dia. Nah, si pembantunya ngomong, Bapak Ibu jahat, setelah saya mengabdi berapa puluh tahun kenapa saya diguna-guna. Akhirnya mereka saling bersih tegang, ngobrol-ngobrol kayak gitu, siapa yang ngeguna-guna gitu kan. Akhirnya bingung, lihatlah CCTV. Di dalam CCTV yang kelihatan adalah pembantunya sedang nyongkel pintu kamar, pembantunya sedang nyongkel lemarinya. Nah, itu yang dijadiin bukti bahwa dia adalah maling ke polisi, udah jelas gitu. Tapi si pembantunya ngomong, itu ya gara-gara saya diguna-guna segala macam. Nah, sampai sekarang kan belum ada undang-undang yang menyatakan tentang hal tersebut gitu. Mereka tentang diguna-guna, disantet itu masih belum ada undang-undangnya. Nah, akhirnya mau dipenjara lah dia gitu. Nah, di sana si polisinya tuh apal ke saya gitu. Saya tuh tukang main hipnotis apa segala macam. Dia kontak. Yang kayak gini bisa disebut hipnotis nggak ya, kata dia. Sebenarnya kata saya, hipnotis itu adalah the art of communication. Seni berkomunikasi. Dia pinter cara ngomongnya. Kamu diguna-guna, Mbak. Ludahin nanti ada darahnya. Dia semakin meyakinkan terus gitu. Akhirnya yakin gitu. Jadi itu seni komunikasi. Jadi di Indonesia itu harus dibedain antara guna-guna dan gendam gitu, beda gitu. Tapi ya karena kita kadang suka menyamaratakan hipnotis itu sama dengan gendam, beda. Kalau gendam itu biasanya mereka black magic.
Kalau hipnosis itu adalah seni komunikasi. Sama seperti bapak ibu atau ibu yang yang sudah berkeluarga gitu kan ya, akhir bulan pengen makan tiba-tiba ngomong ke suami gitu kan ya, Pak di depan ada tukang bakso enak loh gitu, nggak minta, tapi ketika suami ibu mengiyahkan ya udah yuk kita makan. Nah barusan ibu menghipnotis suami gitulah kasarnya kurang lebih gitu. Nah akhirnya dilihat di polisi itu ada bagian sketsa wajah gitu kan ya, kata saya sok ceritain wajahnya kayak gimana segala macam, akhirnya ketangkep gitu. Nah itu sebenarnya si manusia itu disebut kenapa dia bisa kepengaruh dengan omongan lain, karena si otak manusia tadi mengiyahkan apa yang diomongin orang. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita akan ngomongin sesuatu, kita harus ngefilternya dulu. Bener nggak sih? Gitu. Jadi jangan langsung, saya itu pengen banget gitu kan ya, motor matic misalnya. Pengen yang sekian cc, pengen banget. Tiba-tiba dapat chat secara random, selamat, Anda memenangkan motor matic apa gitu kan ya. Oh, jangan-jangan jalan Tuhan nih, saya baru kepikir. Nah, itu tipis banget antara yang benar sama enggaknya. Berarti saya harus gimana? Ini contohnya. Banyak yang lagi meeting ya, nggak apa-apa, sok off cam. Nah, ini saya kasih lihat contoh secara nyata. Slide-nya udah ini ya, udah keluar. Nah, warna Coca-Cola, itu ada orang lagi megang warna Coca-Cola. Kalengnya warna apa sih? Merah. Merah. Yang lain? Merah. Merah. Yang terlihat adalah merah. Kita lihat slide yang kedua. Ini di zoom, tidak ada satupun warna merah, hanya putih, hijau, dan hitam. Coca-Cola warnanya merah. Ini tidak ada, masih yang tadi, cuman di perasaan. Hanya putih, hitam, dan hijau. Kenapa tadi tiba-tiba otak saya ngelihat bahwa kaleng tersebut merah? Karena otak kita dari kecil sampai sekarang itu udah dimasukin memori kaleng Coca-Cola itu merah. Gitu. Jadi ketika itu terjadi, otak itu sifatnya netral. Jadi ketika itu terjadi dia akan searching gitu kan ya. Oh enggak, Coca-Cola itu warnanya merah. Akhirnya timbullah perilaku kita, keluarlah sampai omongan kita benar Coca-Cola merah. Kenapa? Karena memori yang ada di otak kita. Nah, itu disebut dengan istilah yang dejavu, Bapak Ibu. Jadi dejavu itu ketika Bapak Ibu lagi diem misal gitu ya, nungguin angkot gitu. Kemarin saya pernah deh ngelihat angkotnya warna ini, di sebelah ada bapak-bapak, masih ada tukang bakso apa, kok kejadian lagi. Jadi bahasa sekarang mereka nyebutnya wah dejavu gitu kan ya. Kalau bahasa secara ilmiah, bukan ilmiah ya, bahasa keagamaannya mungkin apakah saya reinkarnasi? Dulu pernah meninggal, ya sekarang hidup lagi jadi mahasiswa S2 Widyatama, dan ternyata pernah kejadian gitu kan. Nah, ilmiahnya dejavu itu bukan karena kita reinkarnasi Bapak Ibu. Tapi apa yang pernah kita lihat, yang kita dengar, dan itu terulang lagi memorinya muncul gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu lagi di bandara nih, mainin HP gitu kan ya. Di sebelah ada yang ngomongin cerita-cerita apa, udah aja. Nah ini pernah kejadian misalnya beberapa tahun lagi, cerita itu tuh diomongin sama orang, muncul lagi, keluar lagi. Kayaknya pernah tahu deh kayak gini gitu. Nah itu si memorinya keluar lagi. Nah, jadi itu bukan karena kita pernah reinkarnasi gitu kan ya seperti itu, tapi karena memori kita, si memorinya itu dia akan searching karena sifat otak itu adalah netral. Dia nggak tahu mana yang baik, nggak tahu mana yang jelek. Jadi apa yang menurut kita benar itu akan di searching, dicari. Makanya kenapa Coca-Cola yang tadi Bapak Ibu lihat warnanya merah, kenyataannya nggak ada warna merah gitu kan ya. Karena pada saat kita pernah ngeliat di supermarket, di mana-mana, Coca-Cola itu merah dan di-save di otak. Ketika itu mirip-mirip yang terjadi, oh itu merah gitu kan ya. Padahal enggak. Nah, dia memorinya akan keluar. Nah, itu uniknya manusia, Bapak Ibu. Jadi si manusia tadi itu tuh sebenarnya bisa dikelola enggak sih? Sebenarnya bisa aja gitu kan. Tapi yang namanya manusia itu nggak mau diatur, Bapak Ibu.
Sifat manusia itu nggak mau diatur. Sifat manusia itu nggak mau disuruh-suruh gitu. Jadi mesti gimana? Makanya kenapa ada ilmu manajemen. Di manajemen itu kan banyak turunannya. Ada manajemen SDM, manajemen keuangan, ada manajemen operasional, manajemen pemasaran, macam-macam gitu. Nah, makanya manajemen itu disebut ilmu dan seni, Bapak Ibu. Sama manusia pun juga ilmu dan seni. Jadi ilmu dan seni itu bagaimana cara kita mengelola orang, tapi kita pakai seninya nih. Jadi kita nggak bisa langsung nyuruh orang. Contoh gini, kalau pada saat sidang itu tuh nyambung tuh. Sampai sekarang yang manajemen itu sampai berapa ratus gitu kan, itu masih ngejar mereka karena supaya nggak kena UKT di bulan September, mereka ngejar terus daftar sidang. Pada saat sidang saya haus gitu kan ya, pada saat haus gitu saya nggak mau gitu kan, tiba-tiba nyuruh gitu meskipun ada gitu kan di sana ada petugas ruang gitu kan ya, bisa aja sih gitu mintain tolong, tapi kan mungkin dalam hati aduh saya harus ngepel dimintain tolong gitu, mungkin ditolongin tapi nggak tahu dalam hati manusia gitu. Nah, tapi kita coba seninya kayak gimana sih gitu. Panggil biasanya. Panggil namanya, udah ngobrol, enak sih kayaknya kalau misalnya hari ini minum apa gitu kan ya, yang dingin kayaknya enak. Tiba-tiba dia senyum, Bapak mau Pak? Ya udah saya sekalian ke warung dah Pak, mau beli rokok, Bapak mau nitip enggak? Nah, berbeda ketika, Mas tolong beliin ini dong gitu. Beliin le mineral yang dingin ya. Dia pasti nurut. Karena salah satu job desk-nya ya mungkin itu. Tapi dalam hatinya mungkin saya tuh harus ngerjain yang lain. Tapi nggak enak atau apa. Mungkin ada ngedumelnya di sana. Nah, di sini perlunya Bapak Ibu, bagaimana ngelihat orang lain itu kita menggunakan seninya. Jadi sifat inti manusia itu kan nggak mau sebenarnya disuruh-suruh. Sifat manusia itu nggak mau sebenarnya dimintain tolong. Tapi sifat manusia itu dia akan ngerasa senang ketika dia dipuji dulu. Jadi banyak yang ngomong berarti Pak udah diangkat terus dibantingin gitu kan ya, enggak juga, pelan-pelan dibantinginnya gitu kan ya. Nah, jadi ketika orang lain misalnya Bapak Ibu punya anak nih, nilainya ujiannya 50 gitu kan ya. Pada saat 50, masa yang gitu aja nggak bisa? Bodoh yang gitu nggak bisa. Ada yang neliti orang Inggris ketika kita mengucapkan kalimat yang sama sehari 30 kali itu akan jadi kenyataan. Kita nggak tahu si anak itu tuh dibodoh-bodohin di sekolahnya udah berapa kali. Siapa tahu sama teman-temannya, lu yang gitu aja nggak bisa bodoh. Terus gurunya siapa tahu mungkin gitu kan ngomong, mas yang gitu aja nggak bisa, kan harusnya ini mudah loh. Kamu udah kelas sekian masa bodoh yang kayak gitu gitu. Siapa tahu itu tuh yang ke 29 di sekolah. Tiba-tiba pulang. Bapak atau ibunya ngomong yang gitu aja nggak bisa gitu kan. Bodoh kamu mah yang gitu aja nggak bisa. Pastah 30 bisa jadi beneran bodoh si anaknya gitu. Nah, jadi kenapa kok bisa seperti itu? Itu karena yang kemarin pas awal-awal cerita, manusia itu ada alam bawah sadarnya yang 88% dikendalikan dan memorinya di save gitu. Nah, memori di save itu si anaknya ngomong, oh saya bodoh gitu. Bapak Ibu mungkin pernah tahu yang namanya Michael Jordan, dia sebenarnya nggak jago basket, tapi sekarang jadi ikon basket. Nah, penyebabnya ketika dia main basket di sekolahnya, dia sama sekali nggak bisa main basket dan diusir. Udah diusir, akhirnya dibikinin surat. Di suratnya itu ditulis bahwa dia emang nggak bisa main basket, silakan pindah ke sekolah yang nggak ada basketnya, malah mengganggu teman-temannya. Surat itu dikasihin ke orang tuanya. Dia nggak baca gitu kan, nggak ngeliat, dikasihin ke ibunya. Ibunya ngomong, kamu harus pindah sekolah. Kenapa? Karena kamu terlalu jago main basket. Teman-teman kamu pasti akan selalu kalah. Akhirnya mikir tuh si Michael Jordan kecilnya, oh ya udah. Akhirnya pindah, dia latihan basket lagi karena ngerasa dia jago. Dan akhirnya pada saat ibunya meninggal, dia udah jadi pemain basket internasional, suratnya masih ketemu katanya di lacinya. Pas dibaca ternyata, oh saya itu dulu emang diusir dari sekolah karena saya ngeganggu aktivitas basket teman-temannya karena saya bodoh main basket gitu. Nah, apa yang terjadi ketika dulu ibunya mengatakan bahwa kamu harus pindah sekolah karena kamu bodoh main basket, nggak bisa, yuk cari lagi sekolahnya, mungkin bukan Michael Jordan sekarang gitu yang pemain ikon basketnya gitu. Nah, betapa pentingnya Bapak Ibu si manusia tersebut memasukkan memori ke dalam otak kita. Jadi mulai dari bangun sampai kita mau tidur, maka itu harus dijaga. Susah dong ngejaga pemikirannya, ya kalau di awal. Tapi lama-lama kalau dilatih akan jadi kebiasaan. Bapak Ibu ketika pernah nggak
masuk ke tempat makan, ke warteg, ke warung, ke restoran, yang tadinya sepi, tiba-tiba jadi rame. Pernah ngalamin nggak? Penyebabnya apa sih? Mas Yoga kenapa? Penyebabnya? Kalau sering kayak gitu kan kalau pernah. Biasanya kalau misalkan kita kalau nyari tempat makan ya, nyari itu pertama kali rame. Oh itu ada pembelinya gitu kan, rame gitu kan. Oh yaudah ke situ aja kayaknya enak gitu. Jadi kayak kitanya tuh ke-trigger, kitanya kayak, oh kayaknya tuh rame, kayaknya tuh enak gitu. Lebih ke situ Pak. Jadi kayak, oh itu tempatnya kayaknya enak dari situ, soalnya ada yang belinya. Kalau yang sepi, kayaknya enggak deh sepi, terus tempatnya juga kayak biasa aja gitu. Tapi pernah ngalamin Biasanya nggak? gitu. Atau teman-teman yang Pernah, lain? Datang ke sering-sering tempat ngalamin tuh. sepi, saat saya beli jadi rame gitu. Iya, sering-sering Pak, sering kayak gitu juga. Jadi kalau pas Mm-mm. sudah datang, oh kayaknya dia Nah, sama deh pemikirannya kayak kita kira-kira juga gitu. karena apa? Secara teorinya kebayang nggak? Atau kepikir nggak? Kenapa ya bisa kayak gitu? Apa ya? Kurang tahu Pak. Nah, kalau secara teori, jadi Bapak Ibu itu disebut auranya itu bagus. Bapak Ibu mungkin tahu aura ya, aura kasih. Nah, aura itu kita, setiap manusia tuh punya Bapak Ibu. Cuman masalahnya kita dilatih enggak hal yang semacam tersebut. Jadi pada saat pagi Bapak Ibu gitu kan ya, ngomong teh harus selalu positif katanya kan. Kita harus selalu berpikir positif. Itu dulu Bapak Ibu. Makanya positif thinking, positif thinking. Sekarang udah lewat, udah zamannya AI gitu kan ya. Jadi semuanya berubah. Yang ke satu bukan positive thinking, tapi yang ke satu itu sekarang positive feeling Bapak Ibu. Perasaan dulu harus bagus, maka kita akan mengikuti pemikirannya jadi bagus. Kalau dulu selalu berpikiran positif, kalau sekarang nggak positive feeling, yang keduanya baru positive thinking. Nah, positive feeling, bagaimana cara kita menjaga rasa gitu. Jadi ketika ada orang yang kesel atau marah ke kita, hati-hati terkontaminasi dengan kita. Ketika itu terkontaminasi, si aura jeleknya masuk ke kita, udah kita akan cepet nggak beda jauh dengan mereka gitu. Makanya kenapa kalau orang marah itu tuh deketan tapi harus teriak-teriak gitu. Pernah perhatiin nggak ada orang ngambek gitu kan ya, pacaran ribut dia akan teriak-teriak gitu padahal deketan, tapi kalau kita dalam kondisi normal deketan ngebisikin aja kedengeran. Nah, karena orang marah itu secara fisik dekat tapi secara hati jauh, makanya dia akan teriak terus. Nah, ini diberlakukan di India. Ketika pengen nebang suatu pohon, dia akan neriakin si pohon tersebut sampai besoknya itu akan kering dan bisa dicabut gitu. Jadi betapa hebatnya teriakan orang itu dia akan ngerubah dari si mental seseorang. Jadi ketika Bapak Ibu ngelihat ada sesuatu, misalnya Bapak Ibu ngelihat medsos nih gitu. Lihat di IG story, ngelihat status WA, hati-hati loh. Yang mereka upload itu adalah sesuatu yang bagusnya. Jadi kita jangan pernah membandingkan dengan hasil dari medsos orang lain. Karena yang diupload pasti yang selalu bagus. Contohnya, saya akan selalu ngupload hasil training gitu. Hasil training upload karena emang tujuannya buat marketing. Tapi nggak tahu bahwa mereka saya harus berangkat dari tempat A ke tempat B, udah beres, harus ngelihat jam lagi, anak yang bimbingan, ngajar segala macam, itu nggak diliatin dan nggak di video juga. Tapi sesuatu yang bagus. Nah, ketika kita ngelihat sesuatu yang bagus dan itu jadi pembanding kita, maka kitanya bisa lama-lama jadi stres. Kenapa ya? Karena hasilnya yang di luar bagusnya. Tapi nggak tahu. Makanya itu banyak banget termasuk dosen-dosen saya gitu kan ya. Di kampus teman-teman saya mereka selalu mengatakan enak ya Pak Pipin mah. Mereka sampai ngitung berapa kali dari Januari sampai sekarang saya berapa kali training gitu. Ngasih pelatihan. Enak ya Pak Pipin mah. Kaliin aja sok satu kali training berapa. Tambahin padahal yang ada di IG saya adalah untuk promo. Mereka kadang ngelihat hasil bagusnya. Enak ya. Kadang kalau saya selalu dibalas, ya enak atuh Bu. Nggak tahu aja nggak enaknya gimana. Pulang malam-malam dari tol bisa sampai jam 2 gitu kan. Mereka ngejar gitu kan. Balik lagi. Kadang kalau tanggung-tanggung diam dulu di tol supaya bisa masuk ke kampus paginya ada kelas jam 7 segala macam. Kan itu yang enggak di shoot-nya. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu ketika kita pengen lihat role model orang lain, itu yang dilihatnya apa? Sama seperti Bapak Ibu kalau pengen punya usaha, itu yang jadi role modelnya apa sih sekarang gitu.
Nah, yang dilihatin jadi role model itu adalah caranya Bapak Ibu ya. Jadi bukan dari hasilnya. Misalnya kita ingin ngelihat, wah kalau yang punya Indofood keren ya gitu kan merekanya. Nah, kenapa dia bisa kerennya? Tapi yang dilihat adalah si tekniknya dia, bukan hasilnya. Oh, ternyata kalau Indofood itu dia punya barang kalau dijual, mulai dari yang mahal sampai yang murah, dia diproduksi. Jadi contohnya gini, Bapak Ibu pernah nggak bahwa ketika kita makan Indomie, itu adalah untuk yang menengah. Miskin enggak, kaya enggak gitu, sorry bahasanya gitu. Jadi itu yang menengah. Tapi Bapak Ibu tahu kan ada Indomie yang premium, yang lebih mahal, kemasannya lebih bagus. Kalau pengen enakan, ya pakainya itu. Tapi Bapak Ibu tahu juga kan ada mie Sakura yang di depan anak SD dijual 5 ribuan, harganya 1.000 atau berapa gitu kan ya. Itu untuk yang kalangan di bawahnya. Tapi itu buatan Indofood juga Bapak Ibu. Laku nggak? Laku. Semua kalangan ditarik sama Indofood. Nah, ini saya ikutin Bapak Ibu. Saya beberapa kali ikut tender untuk training Bapak Ibu. Nah, si tender tersebut itu tuh ada dari beberapa provider yang kata saya, kita bikin yuk provider yang paling mahal, yang menengah, sama yang murah. Kita masukin. Ini pernah saya uji coba untuk Garuda Airline Bapak Ibu. Jadi si pihak Garuda itu ada kebutuhan untuk pelatihan bagi calon pramugara yang gagal untuk ikut pelatihan berikutnya. Jadi merekanya pengen udah stres ya pengennya bunuh diri semua gitu. Nah, itu dikirim ke kita gitu. Nah, akhirnya pas dilihat, oh ternyata ada dari Eiger, terus ternyata ada dari provider lain. Kita masukin 3 dengan nama yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Gitu. Akhirnya mereka ngomong, oh yang ini mahal, nggak bisa. Coret, nggak jadi. Oh ini kemurahan, takut mereka gitu kan, karena resiko ke nyawa apa segala macam. Coret, ambillah yang menengah. Nah, ini sama seperti Bapak Ibu kalau mau beli kopi, ya itu yang disebut dengan decoy effect kalau di marketing. Decoy effect itu dia punya cup yang kecil, yang sedang, sama yang tinggi. Yang gede gitu, yang large-nya. Yang kecil anggaplah misalnya 15.000. Yang gede itu 18, yang sedangnya 18, yang gede itu 20.000. Orang cenderung ngambilnya yang tengah gitu kan merekanya. Jadi yang tengah 18.000. Ini cuma beda 2.000, Mbak mau nggak? Oh ya udah deh nggak apa-apa, yang gede aja sekalian lah, bedanya cuma 2.000. Padahal dia sebenarnya ngejualnya yang gede. Jadi yang tengah itu disebutnya decoy effect gitu, untuk ngerubah pola pikir orang lain supaya nggak jadi beli gitu. Jadi dia sebenarnya pengen ngejualnya yang gede gitu mereka. Nah, ketika itu terjadi secara nggak langsung si otak kita ngomongnya murah gitu kan mereka. Dan ini akan terjadi ketika di supermarket banyak Bapak Ibu. Hanya 9.999. Wah, murah ya 9 ribuan. Nah, itu disebut dengan psikis price. Orang akan mengatakan 9 ribuan. Jarang mereka yang, murahnya itu 9.990, nggak panjang tuh. Jadi murahnya 9 ribuan. Ketika itu diganti menjadi 10 ribu, mahal yang gini aja 10 ribu. Padahal cuma beda 1 rupiah, sama parkir aja udah 2 ribu. Tapi efeknya begitu gede gitu kan mereka. Nah, berarti yang harus kita lakukan dalam pengelolaan orang pada saat Bapak Ibu nanti mau usaha, apa yang harus dilakukan? Nah, contoh misalnya udah keluar ya di sini tentang Gojek. Itu Gojek sebenarnya kan disebut karyawan bukan gitu. Makanya disebut yang Gojek ojek online itu kan disebutnya mitra. Kenapa mitra? Karena mereka tidak ada kewajiban untuk ngasih THR karena bukan karyawannya. Karyawannya siapa? Karyawan yang ada di kantornya. Nah, itu kan banyak banget orang yang komplain karena ketidakpuasan si konsumen terhadap Gojek. Yang dikomplain siapa sih perusahaannya? Kenapa sih saya pesan GoFood kok titiknya udah benar malah makanannya diambil? Mereka protes ke sana, mereka protes. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena setiap manusia itu punya otak. Setiap otak punya pola pikirnya masing-masing. Jadi ketika ada 2 orang, dia pasti ada 2 pemikiran. Ada 3 orang, 3 pemikiran. Kebayang ketika Bapak Ibu sudah banyak konsumennya, anggaplah ada 500 konsumen, maka akan 500-500-nya itu akan berbeda pemikirannya. Ini kenapa sih terlalu asin? Enggak sih, segini mah cukup. Malah malah ke kurang asin deh kalau kata saya. Itu tuh udah macam-macam orang. Baru ngomongin tentang asin aja. Nah, berarti yang harus dirubah apa sih? Kita rubah budayanya dulu, Bapak Ibu.
Nah, apa yang harus dirubah budayanya? Sebisa mungkin ketika Bapak Ibu di bagian SDM nantinya, itu tuh tetap harus ada yang namanya kegiatan informal, Bapak Ibu. Kegiatan informal apa? Judulnya sih bisa gathering atau apa gitu kan, ajak main. Saya pernah penelitian di BCA, Bapak Ibu, itu dulu itu suka ada yang disebut dengan coffee morning. Jadi setiap pagi akan rapat itu. Mungkin sampai sekarang kalau Bapak Ibu yang kerja di perbankan kan tiap pagi selalu ada meetingnya dulu gitu kan pagi-pagi. Nah itu saya meneliti efektif nggak sih yang kayak gitu gitu. Jadi ketika si BCA bukanya jam 8, tapi mungkin jam 7 karyawannya harus ada. Otomatis jam 6 udah berangkat gitu kan mereka. Nah mereka akan selalu coffee morning. Beneran dikasih kopi nggak gitu. Nah penjudulan itu pun akan selalu bisa jadi masalah untuk si karyawan yang ngerasa nggak suka. Jadi kita pun nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa mengakalinnya gitu. Contoh gini Bapak Ibu, di Widyatama itu ada kurang lebih sekitar 800 karyawan semua. Dosen, tenaga kependidikan, perawat taman, dan lain-lain. Suatu hari mereka pengen ngomong ke saya, gimana ya supaya mendekatkan mereka semua, jadi jangan ngerasa saya pimpinan, saya struktural, dia yayasan, dia cuma tukang kebun. Kata saya, yuk bikin, main ajak nggak usah jauh-jauh bawa ke Pangandaran, tapi di sana jangan ada meeting. Biasanya karena mereka sekalian di luar meeting lagi gitu. Kata saya jangan beneran. Jadi kalau mereka mau main-main, ajakin keluarganya. Akhirnya ditotal-totalin itu sampai sekitar berapa ribu orang gitu kan. Efeknya apa? Efeknya sampai 6 bulan ke depan, mereka main ke Pangandaran masih dibahas. Mereka masih seneng. Ngerasain vibe-nya itu, wah saya dianggap apa segala macem gitu kan mereka. Nah, ini pun terjadi pada saat nanti 17 Agustus Bapak Ibu. Nggak tahu Bapak Ibu ada yang ikutan fun run nggak tanggal 23 Agustus itu bisa untuk mahasiswa itu. Jadi lari tapi bukan lomba lari gitu, hanya fun aja. Muterin kampus, Taman Makam Pahlawan, ITENAS, Ekuitas, Cikutra balik lagi gitu. Ada hiburan dan lain-lain. Nah, mereka 17 Agustus mereka katanya Pak, gimana kalau upacara aja gitu. Barusan tadi gitu kan rapat. Kata saya ya sebaiknya upacara udah selesai. Nah, nanti Pak kan sekalian nih di tanggal 23 baru acara 17-an. Nanti di sana mereka hiburan lah. Semoga alumni pesertanya udah hampir 2000-an kalau nggak salah, termasuk alumni, keluarga mahasiswa, Bapak Ibu juga masih boleh gitu kan ikutan. Kata saya sekarang gini, mereka itu fun run, mulai start jam 5 pagi lari, udah beres lari, sekarang disuruh tarik tambang, suruh apa, vibe-nya malah berubah jadi nggak enak. Jadi kata saya udah fun run, udah kalau mau hiburan main band apa segala macam silakan, tapi jangan ada lagi. Nah yang kayak gitu tuh harus diatur Bapak Ibu. Jadi ketika atmosfernya lagi bagus, udah selesai gitu. Jadi ketika Bapak Ibu atmosfernya si auranya lagi bagus, moodnya lagi bagus, selesai udah. Jangan ke bawah karena ada omongan orang, jadinya kita bad mood lagi, turun lagi. Nah ini selalu saya pakai untuk pelatihan Bapak Ibu. Ketika lagi di atas, stop, selesai gitu. Kenapa? Supaya ke bawah si moodnya orang lain lagi, ke bawahnya bagus. Nah, ini pun sama. Jadi, ketika Bapak Ibu nanti anggaplah misalnya punya usaha nih gitu. Kalau udah punya usaha, kita harus mulai belajar tentang si SDM-nya. Jadi kita akan bahas tentang keuangan, pemasaran dan lain-lain. Nah, kita ngebahas SDM. SDM kalau kita bahas itu kan sebenarnya ada 4 item sebenarnya yang dipakai di manajemen SDM. Rekrutmen sampai dia selesai, istilahnya mah sampai dia pensiun purna bakti. Nah, mulai dari rekrutmen dan seleksi, kadang kita suka ada gitu kan. Bapak Ibu juga mungkin kalau nanti pengen ada beasiswa LPDP yang kayak gitu gitu kan, itu suka ditanyain siapa rekomendasinya. Kadang minta ke dosen, minta ke siapa. Ini pun sama. Ketika keluarga yang pernah kerja merekomendasikan kita dan ternyata dia pernah melakukan kesalahan, orang cenderung akan pasti nggak beda jauh gitu. Anggaplah misalnya ada siapanya ketahuan jelek gitu, tingkah lakunya atau apa. Ini juga pasti nggak beda jauh. Padahal kan belum tentu, karena tiap manusia itu beda. Tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Itu tentang rekrutmen dan seleksi. Terus perlu nggak sih tentang pelatihan dan pengembangan? Nah, pelatihan dan pengembangan disesuaikan Bapak Ibu. Jadi yang perlu dilatih apa, yang perlu dikembangkan apa. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mau invest ke si karyawan, kira-kira karyawannya itu setelah dilatih bakal pindah nggak nantinya?
Kalau misalnya nggak pindah, dia beneran bisa nggak si hasil pelatihan itu dipakai untuk kemajuan usaha kita? Kenyataan di lapangan gimana? Enggak, Bapak Ibu. Makanya kenapa kalau di Widyatama atau di kantor itu selalu ada kontrak yang disebut 2N+1 gitu. Sok saya kasih beasiswa di kantor misalnya ya. Widyatama sempat nawarin ke saya yang buat S3-nya, ayo Pak, nggak usah bayar lah gitu kan. Kalau saya kan masih biaya pribadi gitu. Nanti dibiayain, tapi sistemnya 2N+1. Ketika saya S3-nya lulusnya anggaplah 5 tahun, 2 kali 5 10, tambah 1 11 tahun, 11 tahun saya harus mengabdi. Makanya saya hitung-hitungan gitu. Sebagai manusia, saya hitung-hitungan 11 tahun mending kalau masih di Widyatama, gimana kalau ada sesuatu yang lebih baik gitu. Saya sering banget gitu kan ngisi untuk partai politik, tapi saya nggak mau masuk ke politik, itu banyak banget. Kalau secara merem aja kita ditawarin lah jika masuk ke DPD, tawarin masuk ke parpol apa gitu. Tapi tetap saya nggak mau gitu. Kenapa? Mendingan enak dagang kalau kata saya gitu. Kalau saya gitu kan ya. Mungkin Bapak Ibu beda lagi. Nah, kenapa kok seperti itu? Kalau saya dagang, kemarin saya ngisi untuk Golkar. Sebelumnya ngisi untuk Perindo. Itu bebas-bebas aja gitu kan merekanya. Tapi ketika saya masuk misalnya masuk ditawarin dulu sempet tuh sampai kekurangan orang untuk dapil tertentu saya dimasukin, kata saya enggak, coret aja gitu kan daripada ntar jadi ada track record nama saya pernah padahal saya enggak gitu kan di sana. Itu sampai ditawarin kayak gitu. Ketika saya masuk satu ya udah kita nggak bisa ke yang lain. Nah ini pun sama, kita hitung-hitungan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu harus ngelatih anak buahnya gitu kan ya, mereka akan loyal nggak ke kita. Nah, makanya ketika ada pilihan, mending gaji gede tapi kurang nyaman, atau mending di kantor nyaman tapi gajinya biasa-biasa aja. Kalau kata Karin, mending mana tuh kalau disuruh milih gitu? Yang gede, Pak. Gaji gede tapi nggak nyaman, biarin. Biarin kalau Karin cuek, Pak. Biarin aja, yang penting kumpulin dulu uangnya, cukup Betul, untuk usaha, baru cabut gitu ya. betul, Pak. Nah, itu yang awal-awal saya lakukan, Bapak Ibu. Jadi mereka mikir, ya udah bodo amat lah mau ngapain segala macam, tahanin dulu ketika saya punya target untuk apa. Tapi lama-lama gitu kan ya, orang juga masih punya hati gitu kan, akan selalu kok kayak gini, kok kayak gini gitu kan. Makanya orang banyak resign, resign apa segala macam. Nah, ketika itu yang terjadi, maka yang harus kita lakukan ini berikutnya. Kita lihat bagaimana manajemen kinerjanya. Jangan sampai orang yang udah jadi kasir berpuluh-puluh tahun tetap jadi kasir. Tapi harus jelas jenjangnya. Ketika jelas jenjangnya, otomatis kalau kinerjanya bagus, jenjangnya bagus, orang pasti akan nyambungnya ke kompensasi, gitu. Jadi ketika dia makin tinggi, otomatis pasti harus dimasukin secara keuangannya juga tinggi. Nah, ini pun sama Bapak Ibu. Ketika orang ada kepercayaan ke kita, pasti orang tersebut nggak akan mikir dari hasil-hasil uang dan lain-lainnya, Bapak Ibu. Nah, contohnya apa? Ini tentang rekrutmen. Telkom gitu kan, yang atau Bapak Ibu ada yang di Telkom nggak? Semua sekarang udah terintegrasi ke platform digital. Nggak usah jauh-jauh deh. Kampus sekarang gitu kan, perguruan tinggi, itu mulai Bapak Ibu masuk, itu tuh kan bisa dicek di PD Dikti, bener nggak sih saya didaftarin sama si Widyatama ke pemerintah. Itu sampai keluar, itu tuh nyambung datanya mulai ke PDDikti sampai nanti pada saat setelah lulus 1 tahun nyambung masuk ke webnya Tracer Study Kemendikti Saintek Bapak Ibu. Jadi semua data itu akan masuk karena udah sistemnya digital. Nah, kesulitannya kalau yang namanya sistem digital, nggak usah jauh-jauh yang Widyatama aja. Saya itu kan kebagian di akhir unit Career Center itu. Jadi yang awal itu adalah biro marketing. Nanti setelah Bapak Ibu masuk di pertengahan kuliah, yang ribetnya itu adalah biro akademik. Setelah Bapak Ibu lulus, yang ribetnya adalah di saya, unit biro karir. Nah, yang saya nggak tahu ujung-ujungnya gimana gitu kan ya. Yang penting Bapak Ibu setelah lulus itu terdaftar masuk ke Tracer Study Kemendikti Saintek. Apakah sebagai wirausaha, bekerja, menikah, studi lanjut, atau tidak bekerja. Itu datanya nanti kita yang masukin. Nah, masalahnya karena digital, kadang kebanyakan orang itu asal nulis. Misalnya,
nama depannya Muhammad misalnya. Dia pakai U tapi mirip O, udah pasti bakal ke reject sama dikti gitu. Jadi Bapak Ibu hati-hati banget ngisi identitas karena sekarang udah SSO sistemnya single sign on, jadi nyambung antara mulai masuk sampai akhir itu di dikti itu di Dirjen Belmawa, di PD Dikti, di Tracer Kemendikti Saintek itu nyambung. Itu baru U sama O. Belum yang kalau nama M-nya satu atau dua. Muhammad, M-nya satu atau dua. Baru itu. Kemarin sempat ada kejadian mereka kok nggak ke detect semua. Namanya Siska. Ternyata dipanggilnya Siska. Namanya adalah Sisca. Pakai cek dia nulisnya. Gara-gara itu gitu kan ya harus diulang lagi. Untung belum dicetak ijazahnya. Jadi ketika Bapak Ibu dari kampus gitu kan ya ada pengisian identitas, itu harus benar-benar Bapak Ibu jelas nulisnya gitu. Kadang kalau saya minta ya udah tulisannya huruf gede semua lah kalau untuk nama, untuk apa segala macamnya. Nah, ini pun sama Bapak Ibu. Ketika si perusahaan dia itu ada karirnya jelas, otomatis orang ya kalau kerja pasti akan ngomongin tentang penghasilan. Nah, si penghasilan ini bisa ada prosesnya, sekarang itu bisa udah zaman digital. Jadi sekarang mungkin kita tahu pas ngebuka misalnya kalau Bapak Ibu secara di perusahaannya udah sistem digital, kita buka absensi ngelewat HRD misalnya di web gitu kan. Itu kita bisa ngelihat berapa lama lagi saya pensiun, berapa hari lagi saya punya jatah cuti, berapa hari lagi saya punya jatah untuk bisa izin, sakit saya pernah dipakai atau enggak gitu kan. Itu bisa kelihatan semuanya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ngelihat sekarang perannya apa sih si SDM tersebut di organisasi gitu. Pertama, Bapak Ibu sekarang kan ada yang disebut change agent. Jadi agen perubahan. Agen perubahan itu apa? Misalnya gini, eh yang ibu-ibu gitu kan ya, yang perempuan, ketika menjadi seorang HR, terus di kantor ada acara mancing misalnya, itu ikutin. Tapi bukan ikut mancingnya. Ketika bapak-bapaknya lagi mancing, biasa curhatnya keluar. Bapak-bapak misalnya ada acara arisan, mau nggak mau ikutin. Nanti pada saat arisan, si ibu-ibu karyawan itu dia akan cerita. Berbeda ketika bapak jadi pimpinan, di rapat ditanyain. Ada yang mau ditanyakan, biasanya enggak. Ada yang mau didiskusikan, mereka enggak gitu. Nah, ini sempat kejadian beberapa waktu lalu, Bapak Ibu, waktu zamannya Setiep. Kita bukan universitas gitu kan ya, masih zamannya Setiep. Itu kejadian mereka itu mau demo. Jadi bukan mahasiswa, dosen mau demo gitu kan. Kenapa? Karena ada ketidakjelasan menurut mereka di jenjang karirnya. Itu kejadiannya kapan? Pada saat mereka lagi mau touring, ngumpul, besok demo yuk, bisa jadi demo. Nah, makanya ketika kita punya anak buah segala macam, kegiatan informal akan jauh lebih bagus ketika kita ikutin. Makanya selalu kalau saya misalnya kemarin tuh ada paintball di Lembang, ikutan yuk ikutan gitu, meskipun nggak seneng paintballnya atau apanya, nah mereka di jalannya akan cerita, lagi makan buat mereka ikutan, ada mancing, ada arisan, itu selalu saya gabung ke mereka, mau grup akuntansi gitu, yang penting grupnya FEB ya karena saya lingkup di sana. Jadi FEB itu ada manajemen akuntansi sama Perdagin. Nah, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda baru masuk lah dosennya segala macam itu ikut. Nah, kenapa sih harus seperti itu? Beberapa kali saya dipercaya menjadi anggota Senat, Bapak Ibu, untuk di Fakultas Ekonomi Bisnis, itu kebagian untuk nguji dosen baru yang mau masuk gitu. Jadi suatu hari saya dosen itu ada suruh micro teaching. Jadi sebelum dimasukkan ke mahasiswa benar, sayanya yang jadi mahasiswa dulu ceritanya. Nah, si ibunya itu tuh lagi cerita, ngobrol, nerangin gitu kan. Dalam waktu 15 menit dia harus menyampaikan satu materi. Ada yang mau ditanya nggak? Saya ngacung. Bu, saya mau nanya, gimana sih pendapat Ibu cerita ini? Awalnya dia oke, nerangin, ngejelasin. Udah beres, dia nerangin lagi. Bu, saya mau nanya ini. Lama-lama, kali saya nanya lagi, dia lupa bahwa dia lagi di tes micro teaching. Dia ngelemparin spidol ke meja gitu kan ya. Bapak ngerti nggak sih? Katanya dosen, tapi kok nggak ngerti yang gitu ditanyain.
Padahal itu atmosfernya dia sebenarnya kalau dia teh lagi dites loh, tapi enggak ke bawah suasananya Bapak Ibu. Nah, ketika itu langsung rekomendasinya apa? Tidak saya rekomendasikan. Kebayang nggak lagi tes marah-marah, apalagi kalau itu terlibat di mahasiswa bener. Mending kalau mahasiswa pasca sarjana masih masih emosinya stabil lah. Tapi kalau dimasukin ke anak D3, S1 bisa berantem yang kayak gitu. Setelah beres baru saya ngobrol, Bu, Ibu dari segi materi oke, dari segi pemaparan juga bagus gitu, tapi dari segi emosionalnya kurang. Ibu kan ini lagi micro teaching lagi, dari sana baru dia oh iya ya, itu sempat kejadian anak akuntansi Bapak Ibu. Saya kan di career center kerjasama sama perusahaan-perusahaan. Ada yang mau ngerekrut, kampus hiring datang. Dia dari pabrik CAM Bapak Ibu. Udah aja gitu, ngomongnya dari CAM aja. Ada anak akuntansi ditanya, kamu mau nggak kerja di saya gitu. Saya ngedengerin di sebelahnya. Mau Pak, kata dia. Oh kenapa? Bisa ceritain nggak produk kami? Saya itu pakai Pak produk Bapak, kata dia. HRD-nya tiba-tiba ada berubah. Oh kamu pakai produk saya gitu. Saya merhatiin si HRD-nya. Kenapa? Biasa aja kali gitu. Kayaknya dalam hati saya. Kamu pakai katanya. Iya Pak. Terus menurut kamu produk kami apa? Kalau yang sepengetahuan saya menurut si anaknya gitu ya. Nyaman Pak produk CAM itu, enak juga sih untuk dipakainya. Mbak tahu nggak cam kami apa? Pembalut kan Pak? Bukan. Cam kami itu adalah produk sosis. Jadi ternyata benernya Bapak Ibu ingat loh ada cam sosis, ada cam pembalut. Si anaknya langsung nembakin, pantesan dia mikir saya pakai, HRD-nya bingung. Mbak pakai ya. Dari sana saya baru ngeh. Oh, dia sengaja nggak nyebutin cam saya makanan ya, sosis pernah dengar enggak? Tapi dia pengen tahu bagaimana produk knowledge-nya. Katanya iya iya tapi salah gitu. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Ada yang ngetes seperti itu gitu. Jadi ketika itu yang terjadi, kan kita nggak bisa sih disebut salah si anaknya, nggak juga gitu kan ya. HRD-nya salah nggak juga gitu ya. Pokoknya mah apa ya, jadi ada pembelajaran lah dari sana buat semua gitu kan, termasuk buat saya. Kemarin saya sempat tanyain teman-teman yang baru yudisium, ada nggak yang pengen kerja di PT Kawan lama? Enggak, sama sekali nggak ada yang mau. Apaan sih Pak, perusahaan apa baru ya? Terus saya balik pertanyaannya, berapa banyak di sini yang suka minum catem? Mereka angkat tangan hampir semuanya. Yang cowok suka belanja ke Ace Hardware enggak? Kalau sekarang kan jadi Asko ya, ngacung. Nah, itu tuh bukan PT Catem, tapi namanya PT Kawan Lama. Di dalamnya ada Catem, ada Toy Kingdom, ada Asko, itu macam-macam banyak. Ternyata anak zaman sekarang mereka ngerti adalah produknya. Saya tanyain, ada yang pengen kerja di PT Surya Madistrindo? Itu lagi nyari tuh untuk manajer yang baru lulus. Enggak ah, pabrik apa itu teh Pak? Gitu. Ada yang rokoknya Gudang Garam, ada. Nah, itu teh bukan PT Gudang Garam, namanya PT Surya Madistrindo. Gitu. Jadi ketika mereka disebutin mereknya, enggak. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sekarang udah zamannya media sosial segala macam, coba kali-kali yang dilihat itu yang ada hubungannya. Misalnya nih, Bapak Ibu bulan apa gitu kan, misalnya di semester akhir, cara kalau di sidang itu ngejawabnya mesti gimana sih? Sekarang itu udah banyak gitu kan ya, di media sosial, di TikTok segala macam. Tapi kan nggak rame. Yang lebih rame itu adalah ketika kita ngelihat bagaimana explore rumah sakit yang udah terbengkalai, bagaimana kita ngelihat ada orang lagi balap gitu kan segala macam. Makanya algoritmanya yang keluar itu lagi gitu. Nah, kesalahannya anak-anak sekarang makanya kenapa mereka kadang suka ngerasa instan karena emang zaman sekarang itu kan mereka selalu pengen instan gitu. Bagus nggak? Bagus gitu kan mereka. Tapi harus disesuaikan. Saya tanya berapa banyak yang punya LinkedIn? Hampir rata-rata 10%-an yang punya LinkedIn. Tapi ketika ditanya yang punya Instagram banyak, TikTok banyak gitu kan mereka. Tapi yang dicari HRD saat ini adalah mereka pengen ngelihat linknya dulu di profilnya adalah LinkedIn-nya gitu. Nah, berarti yang harus kita ikutin sekarang adalah bagaimana Bapak Ibu ketika usaha kita pengen maju, maka orangnya pun jangan sampai salah gitu, salah ngerekrut. Oh pokoknya ini udah bagus deh gitu kan. Kita bajak aja, boleh nggak? Boleh aja, tapi harus dilihat hati-hati. Ini contoh Unilever Bapak Ibu. Di Unilever pimpinannya mau cewek mau cowok nggak masalah. Yang penting dia ngerti dan bisa gitu kan ya. Jadi mereka nggak dilihat.
terus ada yang disabilitas udah mulai. Nah, ngomongin yang disabilitas itu direkrut, itu kemarin dari Alfamart Bapak Ibu itu minta ke kami di Career Center karena di Widyatama itu kan ada Atrapi Center. Atrapi Center itu adalah untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus gitu. Itu ada di bawah Kementerian Sosial, bukan di Kementerian Pendidikan Tinggi. Tapi mereka setelah dinyatakan lulus boleh masuk ke reguler yang Widyatamanya. Nah, si Alfamart dia akan selalu ngerekrut yang saat itu dia yang tunarungu gitu, yang nggak bisa ngedengar. Terus saya tanyain, Mbak, kenapa sih HRD-nya gitu? Kenapa Mbak pengennya yang tunarungu? Emang nggak ada gitu mahasiswa kita yang normal-normal bisa jadi kasir? Dia nunjukin bagaimana videonya yang tunarungu hampir 99% dia tepat sesuai dengan barang yang dia scan. Tapi ketika yang biasa-biasa, yang normal, dia sekitar 90% ketepatannya. Jadi dia uji coba, yang tunarungu itu selalu hampir balance gitu. Antara yang di-scan dengan kasir, dengan penghasilannya dia cocok. Pas diperhatiin, ternyata gini Bapak Ibu. Orang tunarungu itu dia akan fokus bekerja sebagai kasir. Dia akan nyekenin jumlahnya segala macam. Tapi ketika orang normal, temennya lewat mau kemana, ke warung, nitip sebelak dong gitu, dia teh lupa udah nyeken apa belum gitu, yang tadi dipegang barangnya bisa di scan ulang, bisa dilemparin ke kantong belanjaan orang. Nah ini Pak bedanya kenapa kami itu sekarang lebih menyenangi untuk yang berkebutuhan khusus, tapi untuk yang dilihat juga ya yang ringan, misalnya kayak tunadaksa, maaf gitu, yang kakinya satu atau apa, dia selalu dipekerjakan. Dipikir-pikir gitu kan ya, secara normalnya kita kita itu sekarang sedang bersaingnya lebih gila lagi gitu kan. Perusahaan udah nggak ngelihat dia bisa bagus atau enggaknya gitu kan ya. Beda kalau untuk frontliner di depan ya gitu kan merekanya. Nah, tapi untuk kinerjanya berarti saingan kita sekarang nggak cuman antar kita gitu, tapi ada lagi orang yang berkebutuhan khusus tadi gitu. Nah ini Unilever, terus Alfamart, mereka udah mulai gitu kan untuk yang inklusi disabilitas. Mereka mempekerjakan perekrutannya untuk yang berkebutuhan khusus. Nah, terus kita ngelihat yang ini. Manajemen kinerja. Kenapa sih harus ada rentang waktu, dia karirnya kayak gimana sih gitu. Pertama kita bisa netapin dulu KPI-nya dia berhasil atau enggak gitu kan ya. Nah, berhasil atau enggaknya kita sesuaikan dulu. Jadi kita ngebuat KPI juga nggak bisa pokoknya harusnya sekian tinggi gitu kan ya. Kalau nggak tercapai berarti dia nggak bagus, belum tentu juga gitu kan. Siapa tahu KPI yang kita terapkan terlalu tinggi gitu kan. Jadi harus diukur, itu ada tekniknya khusus untuk yang KPI. Yang ketiga kalau kita ngelihat ada coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring itu harus disesuaikan dengan perilaku dari si pimpinannya. Ketika pimpinannya tidak menunjukkan yang ingin dilakukan, maka dia nggak akan beda jauh ngikutin kayak gitu gitu. Contoh gini Bapak Ibu, ketika ada seorang sales, dia nawarin obat batuk, tapi dia sambil nawarin sambil batuk, orang nggak akan percaya gitu. Nah, dia ngomongin pokoknya nggak boleh ngerokok ya, tapi ketika masih ada yang ngerokok, orang akan percaya. Makanya dulu beberapa tahun lalu begitu sulitnya ngerubah Widyatama bebas rokok Bapak Ibu. Itu sulit banget. Kenapa? Mayoritas karyawan kita itu banyak banget yang ngerokok. Jadi pelan-pelan, sosialisasi dulu, terus kita kasih tahu dulu, terus ada aturannya apa. Oh, kalau mahasiswa nanti diambil KTM-nya, oke lah. Kalau karyawan kan nggak bisa. Kalau karyawan boleh, kok mahasiswa nggak boleh. Jadi harus disamaratakan semua. Pelan-pelan akhirnya terjadilah sampai sekarang bahwa kampus kita itu bebas rokok gitu kan ya. Nah, berarti sebaiknya apa? Ya tetap masih ada kekurangan. Karena di kita nggak ada untuk area merokok. Bagusnya sih ada gitu kan ya. Kayak di bengkel gitu kan. Satu ruangan tutup semua ya, pakai ngerokok ya, asapnya pada nyedotin masing-masing di sana ya. Nah di kita nggak ada gitu. Jadi dari segi fasilitas kalau disebut kurang, masih ada. Harusnya kalau ketika itu dilarang harus ada fasilitas yang lainnya. Tapi kalau karena dunia pendidikan mungkinnya kita juga lagi ngajuin yang Go Green, sempat beberapa kali kita menang gitu kan, karena tidak semua lahan dipakai untuk komersil, masih ada lahan untuk taman dan lain-lain. Kita menang setelah UI gitu. Untuk yang Go Green-nya kita masih menang. Nah itu yang dipertahankan, makanya kenapa nggak ada area untuk merokok, pokoknya dilarang aja. Nah terus ini yang terakhir. Ketika Bapak Ibu tahu, nih saya harus punya KPI, saya harus punya yang lain. Apalagi yang diperlukan ketika kita mau punya
punya bisnis, tapi ingin dibantuin sama karyawan. Pertama kita ngelihat yang disebut dengan learning organization. Jadi learning organization itu tiap budaya pasti beda-beda Bapak Ibu gitu. Sesuaikan, nggak bisa kita ngadop perusahaan A masukin ke perusahaan saya gitu. Itu beda gitu. Itu nggak bisa. Kita harus disesuaikan dengan si budayanya. Terus ada yang disebut dengan blended learning. Jadi ada orang yang ngerti dengan diomongin, ada orang yang nggak ngerti tapi harus pakai aturan, ada yang orang bisa ngikutin kalau dipakai ancaman gitu. Jadi harus dilihat juga. Makanya kenapa kalau ngomongin motivasi itu ada dua, nggak harus selalu positif. Motivasi itu ada negatif. Contohnya apa yang tadi dalam bentuknya ancaman, itu motivasi. Kalau nggak masuk nanti uang transport, uang makannya tidak akan diberikan. Maka mereka akan masuk on time. Misalnya kayak gitu, itu disebutnya dengan motivasi yang negatif. Sampai ke akhirnya itu disebut dengan peer learning, berbagi pengetahuan antar karyawan. Nah, istilahnya kalau misalnya iklan, iklan itu kalau misalnya omongan dari omongan orang ke omongan orang lain, istilahnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Mode to mode bukan, Pak? Nah, ingat ya kalau S2 ngomongin mode to mode, nanti sama pengujinya, sama dosennya, maksud kamu teh ciuman atau apa gitu. Hati-hati loh. Tapi word of mouth. Jadi kata yang keluar dari mulut itu biasanya iklan dari mulut ke mulut gitu. Jadi istilahnya kalau yang benarnya adalah word of mouth. Jadi word of mouth itu Widya Tama tuh termasuknya word of mouth. Kakaknya di sana ngomongin yang bagus, adiknya kuliah lagi di sana. Adiknya udah keluar, sepupunya ikut lagi gitu. Itu termasuk salah satu bentuk pengiklanan. Itu kurang lebih kalau ngomongin tentang manusia, nanti kita akan ngomongin tentang pemasarannya, tentang keuangan dan lain-lainnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Mas Anugrah, punten ya, bisa sambil di foto juga. So, kalau ada yang mau ditanyain, tanyain ya. Ya, Pak, sambil izin foto ya, Bapak Ibu sekalian. Yang halaman pertama, 1, 2, 3. Yang halaman kedua, 1, 2, 3. Ya, makasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sambil saya ingetin, jangan lupa untuk tugas ya Rabu depan dikumpulkan, beberapa udah masuk gitu kan ya, ada yang udah masuk juga. Rabu depan nanti dikumpulkan, kita ketemu 3 kali lagi nanti ya, Rabu, Jumat, dan Selasa gitu. Karena Seninnya kan 17 Agustus. Oke, itu mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Lumayan ada jeda beberapa menit, bisa istirahat dulu sebelum lanjut ke kuliah berikutnya ya. Oke, sampai ketemu nanti hari Rabu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Selamat Pak. malam. Terima kasih, Pak. Selamat Selamat malam. malam.